Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas broku semua ya. Selamat pagi, siang, dan malam. Oke Mas bro, sebagai opening saya tampilkan video awal ini Vixen Old ya, sebelum kita lakukan repaint full pada bodi halusnya dan tangki tentunya ya. Untuk keadaannya bisa Mas bro lihat semua sendiri. Keadaan catnya sudah kusam, ada bagian yang pecah ya. Untuk rekord suara, maafkan Mas Bro ya, ada tercampur dengan suara anak saya ya. Nanti insya Allah kalau mic wireless saya sudah datang, jadi hasil track rekord suaranya lebih mantap ya. Kita lanjutkan, karena tadi posisi tangki kita perhatikan karatnya sudah terlalu menumpuk, jadi kita lakukan pengupasan cat full ya. Kita menggunakan soda api untuk pengupasannya. Setelah dipastikan cat benar-benar bersih terkupas dari media tangki, langsung saja seperti di video kita lanjut amplas menggunakan sikat kawat ya. Saya menggunakan alat bantu mesin bor. Sekalian saya jelaskan, jadi apakah perlu wajib untuk media tangki atau plat besi ya, catnya itu harus dikupas. Jadi jawaban saya tidak Mas, sudah tergantung selama keadaan cat dan medianya itu tidak mengalami korosi atau karat ya. Tapi kalau sudah timbul karat seperti pada video yang saya buat ini, maka wajib dilakukan pengupasan cat full dan dipastikan karat yang korosi tadi itu benar-benar hilang waktu ya. Tujuannya agar nanti cat itu bertahan dalam waktu yang lama. Setelah proses penyikatan menggunakan mata sikat kawat tadi selesai, kita lanjut tetap kita amplas ya. Ini saya menggunakan pengamplasan yang gridnya 500 ya. Ini tujuannya supaya betul-betul karat-karat tadi itu hilang ya Mas Bro. Jadi ya pokoknya mending kita capek di awal ya daripada kecewa di akhir. Kalau sudah, jangan lupa bersihkan media tadi ya. Dicuci menggunakan air bersih dan sabun, kemudian dibilas lagi, kemudian dikeringkan. Lanjut kita pengadukan epoksi ya. Untuk jenis epoksi yang saya gunakan ini produk dari Danapaint ya, epoksi primer surfacer. Ini keunggulannya memiliki daya rekat yang bagus dan anti karat ya. Jadi memiliki ketahanan anti karat. Ya itulah masuk. Jadi untuk media plat-plat besi yang terutama rawan menimbulkan karat, ini wajib menggunakan epoksi atau dasaran yang ada penahan anti karatnya ya, kualitasnya. Untuk rasio perbandingannya sendiri, saya mengikuti ukuran dari yang tertera di kaleng epoksinya. Jadi yang saya aplikasikan tadi adalah cairan degreaser Mas Bro ya. Itu tujuannya untuk menghilangkan kotoran dan debu-debu ya, barangkali masih ada yang menempel. Jadi supaya lebih memastikan lagi. Suara saya ini mungkin terdengar agak bindeng Mas Bro. Bindeng itu ya apa ya? Ya pokoknya kalau lagi kendala pilek atau flu pasti suara itu berubah ya. Saya menyebutnya bindeng ini kalau bilang orang Jawa ini. Mendengung gitu nah, tidak seperti biasanya ya. Pokoknya kita lanjut aja. Mari kita lanjut untuk ke bagian pengaplikasian epoksinya. Di sini saya menggunakan spray gun H2000 ya serinya untuk teknik pengaplikasiannya, karena ini masih epoksi boleh aja langsung satset nanti pun kalau epoksinya meler itu hilang Mas Bro kalau di amplas ya. Tapi sebisa mungkin ya dimaksimalkan aja, jangan sampai epoksinya meler ya. Untuk tekniknya seperti biasa, saya pasti mulai pengaplikasian mau itu epoksi, cat ataupun clear, saya mulai dari bagian sudut-sudut tepi-tepinya dulu Mas Bro ya. Tujuannya itu ya gini ya. Kalau menurut saya ya Mas Bro, ini menurut saya sebagai tukang repaint ya, mungkin tiap tukang repaint punya pendapat yang berbeda. Kalau saya tujuannya supaya bagian-bagian yang terpencil, tersudut-sudut, itulah pokoknya bahasanya, tidak tertinggal ya. Karena pengalaman saya, kalau saya mengaplikasikan dari media yang lebarnya terlebih dahulu, itu ketika medianya sudah selesai kita aplikasikan, sering saya temui hasil pengerjaan tadi itu bagian sudut-sudut dan tepi-tepinya tidak maksimal ya, aplikasi epoksi, cat maupun clearnya, karena itu tadi sering kita anggap karena yang media besarnya sudah dan kita anggap sepele, ternyata yang media sudut-sudutnya tadi belum, tidak. Lanjut Mas Bro, setelah tangki selesai kita lanjut ke bagian pengepoksian part-part bodinya. Untuk pengaplikasian epoksi saya lakukan sebanyak 2 lapis ya, dan jeda antar lapisan itu saya jeda minimal 15 menit Mas Bro ya. Untuk tekniknya sama ya Mas Bro, saya melakukan
pengaplikasian tuh mau itu media apapun pasti saya lakukan dari tepi-tepi pinggirnya dulu. Kalau ada pertanyaan, rekan-rekan merasa bingung untuk teknik-teknik lainnya ataupun tadi cara pencampuran epoksinya, komen aja Mas Bro, nanti insya Allah akan saya respon dengan cepat ya. Sambil saya bercerita Mas Bro ya, Mas Bro liatin aja proses yang saya lakukan. Ini pengalaman pribadi saya Mas Bro ya, sebagai orang ataupun owner lah bahasanya yang membuka jasa repaint. Saya ini paling senang ya kalau dapat orderan repaint itu bodinya masih cat keadaannya original dealer ya Mas Bro, itu paling senang sekali sudah. Jadi kalau bahasa saya, ngamplasnya pun cukup ngamplas bercanda aja Mas Bro ya, tidak perlu terlalu serius ngamplasnya. Beda halnya kalau kita dapat orderan misalnya body sudah pernah dicat, di deko ataupun di pilok ya. Yang pembahasan repaint khususnya untuk deko yang sudah pernah di deko atau dicat pakai pilok ya, mungkin nanti bisa kita buatkan video terpisah aja supaya lebih fokus. Jadi di video kali ini kita mau fokusin pembahasan untuk step-step restorasi di motor Pixen Old ini ya. Untuk semua part media body Pixen Old ini sudah 2 lapis semua kita epoksi ya Mas Bro. Setelah itu kita simpan, kita jeda 1 hari 24 jam, baru kita lanjut ya seperti di proses video ini. Kita mau melakukan sanding application. Untuk pengamplasan sendiri, epoksi ini wajib ya Mas Bro ya. Tujuannya untuk menghilangkan gradasi partikel-partikel kasar bekas epoksinya, ataupun kalau ada kotoran-kotornya menempel, jadi supaya bisa hilang maksimal ya. Jadi nanti naik catnya bisa mulus hasilnya. Amplas yang kita gunakan ini ukuran kekasarannya di nomor 500 ya Mas Bro. Jadi kita amplas saja, nggak usah terlalu semangat, jangan sampai epoksinya tembus sampai cat pabrikannya lagi ya. Jadi setelah semuanya selesai diamplas, silakan nanti rekan-rekan bilas pakai air sabun, baru dikeringkan maksimal, baru kita lanjut ke proses pengecatan. Untuk part spakbor belakang ini Mas Bro tidak saya perlihatkan stepnya, ini tiba-tiba langsung pemberian warna hitamnya aja, tapi saya jelaskan dulu. Jadi untuk bodi kasar ini perlakuannya agak beda Mas Bro ya. Setelah kita amplas awalan, sebelum naik epoksi itu kita lapisin dengan PP primer Mas Bro ya. Itu tujuannya supaya daya rekatnya lebih bagus ya. Jadi kalau rekan-rekan pernah temui bodi kasar kok catnya terkupas baru di deko belum lama, nah itu kemungkinan besar pengaplikasiannya tidak menggunakan PP primer ya Mas Bro. Karena customer mintanya naik warna merah marun, ini kode catnya marun tinting ya, produk dari Penta Super Gloss nantinya. Jadi sebelum naik warna inti, kita naikkan dasaran lanjutan Mas Bro ya. Kita naikkan dasarannya itu silver ya. Jadi sebelum naik merahnya, kita naikkan dulu silver. Tujuannya apa sih Mas Bro? Jadi tujuannya kalau dari epoksi langsung naik ke warna inti, warna merah, itu nanti jadinya gelap ya, merahnya gelap kayak mau jadi hitam lah. Ya, jadi pada intinya, bahasa sederhananya, jika rekan-rekan mau menaikkan warna inti, apalagi contohnya ini merah ya, supaya warnanya itu sesuai, jadi kita perlu dasaran silver ya Mas Bro. Dasaran silvernya nanti saya aplikasikan sebanyak 2 lapis. Yang lapisan pertama ini murni silver ya Mas Bro. Nanti yang lapisan kedua, silvernya itu kita campur sedikit dengan cat merah marunnya. Tujuannya itu supaya saya memastikan ya, apakah dasaran silvernya ini nanti sudah teraplikasi dengan rata belum, karena mata saya ini susah membedakan untuk warna silver mana yang masih tipis dan mana yang sudah tebal. Jadi tujuannya saya kasih nanti warna silver dengan campuran merah marunnya supaya nanti kelihatan ya. Ini sudah saya aplikasikan. Di situ rekan-rekan bisa lihat perbedaan silvernya, terlihat sedikit ada gradasi merahnya ya, walaupun dari kamera ini tidak terlalu nampak jelas, tapi saya rasa kalau dilihat dengan mendalam dan seksama kelihatan aja itu Mas Bro ya. Pada intinya seperti itu. Untuk naik warna dasaran silver ini saya menggunakan spray gun produk dari Awarita, serinya H891, nozzle-nya 1.0. ini yang spray gun standar ya, bukan yang modif. Menurut saya yang standarnya sudah mantap Mas Bro.
Saya lupa kasih tahu Mas Bro, pada intinya jeda antar lapisan pertama dan kedua adalah 15 menit ya. Ini sudah naik proses lapisan kedua pada media tangki. Yang lapisan kedua tadi seperti yang saya bilang, silvernya kita campur sedikit dengan warna merah marunnya. Dan setelah itu selesai, kita jeda lagi 15 menit baru kita naik ke warna inti merah marunnya Mas Bro ya. Ini kita akan naikkan ke warna inti merah marun, kodenya merah marun tinting, produknya dari Penta Super Gloss. Untuk rasio perbandingan campuran dengan thinner itu disesuaikan aja. Kalau saya menggunakan perbandingan 1:1:1/2 ya. Untuk cara pengaplikasian sama pokoknya Mas Bro. Kalau dari saya mulai dulu dari tepi-tepi sudut pinggirnya ya, pojok-pojoknya dulu yang kita hantam rata. Kalau sudah rata baru kita naik, mulai berganti ke posisi media yang lebarnya. Ayunannya santai aja Mas Bro. Untuk jarak spray gun dengan media ini saya sekitar 10-15 cm Mas Bro ya, tergantung sudut tembakannya aja. Tapi yang paling sering saya kisaran 10 cm tembakannya Mas Bro. Saya ulang lagi mengenai tadi kenapa harus pakai dasaran silver ya. Ini karena saya sudah pernah pembuktian ya Mas Bro. Jadi sebelum saya ngomong, saya sudah punya pengalaman lah pada intinya. Itu saya pernah aplikasikan untuk warna merah dari dasaran epoksi. Setelah saya amplas, langsung saya naikkan warna merah. Itu warnanya kayak mau jadi hitam Mas Bro ya. Sama juga beberapa kasus untuk warna lain yang membutuhkan dasaran silver, itu salah satu contohnya adalah merah candy ya. Warna merah candy ini yang masih menjadi primadona. Habis itu warna hijau candy. Habis itu lagi warna pink. Pokoknya dasarannya rata-rata memerlukan silver ya. Beda dengan halnya warna putih dengan hitam. Kalau putih dengan hitam dari epoksi bisa langsung rekan-rekan tembak aja, itu ndak ada perubahan warna. Ya pada intinya seperti itulah Mas Bro ya. Jika nanti rekan-rekan masih kebingungan, silakan aja tanyakan lewat kolom komentar ya. Jadi untuk step pengaplikasian warna merah marunnya ini, kita aplikasikan sebanyak satu lapis saja Mas Bro. Satu lapis tapi pengaplikasiannya langsung tebal, dan rekan-rekan kira-kira aja. Kalau untuk pengaplikasian satu kali begini, pastikan semua permukaan medianya ini tebal catnya sama ya. Jadi untuk menandai apakah bagian yang di repaint itu sudah maksimal ketebalan catnya atau belum. Jadi kalau dari saya cara sederhananya Mas Bro, ketika kita tembak bagian sudut pinggir, apabila warnanya sudah wet look itu terlihat mengkilap gitu ya Mas Bro. Apabila sudah terlihat mengkilap, itu sudah waktunya kita pindah atau bergeser ke bagian media lainnya ya, atau kita melebar lagi seperti ini yang rekan-rekan lihat coba pada media tangki yang saya aplikasikan. Seperti biasa saya mulai dari tepi-tepi pinggir dulu. Setelah pinggirnya tadi sudah saya rasa wet look, maka saya akan melakukan pergeseran arah tembakan spray gun ke bagian media yang belum terkena semprotan merah itu ya Mas Bro. Pokoknya bahasa sederhananya seperti itu. Pengaplikasiannya santai aja, pelan-pelan, tapi tetap kita harus bisa memanajemen timing ya, supaya cat ini tidak meler ya. Jangan rekan-rekan kira asal tembak-tembak aja tidak akan ada melernya. Jangan salah Mas Bro ya. Rentan sekali meler kalau melamun sedikit aja, terlalu lama merendam arah spray gun atau semprotan spray gunnya tidak berpindah dengan cepat, itu pasti sudah bisa dipastikan 75% rentan untuk meler ya. Untuk tutup tangki jangan lupa kalau penyemprotan itu ditutup. Kalau saya menggunakan bekas kemasan air minum gelas ya Mas Bro. Jadi sangat bahaya sekali kalau ternyata partikel sisa pengecatan itu masuk ke dalam tangki. Itu nanti khawatirnya karena
catnya tidak teraplikasi dengan rata ketika tangki terisi dengan bensin, maka cat tadi dikhawatirkan luntur ya, tak ikut dengan bensin itu Mas Bro. Apalagi kalau motor-motor rekan-rekan partnya itu part-part injeksi, khawatirnya aja ya ada penyumpatan di jalur injeksinya nanti. Tapi biasanya sih aman ya, karena di bagian full pump itu ada terdapat saringannya dulu. Biasa kotoran-kotoran terhalang di saringan, jadi tidak akan masuk ke dalam. Tapi jangan mentang-mentang seperti itu pengecatan tangki tidak ditutup Mas Bro ya. Kurang lebih penjelasannya seperti itu. Kalau dirasa terpuntal, terpelilit ya mohon maaf aja lah ya. Setelah pengaplikasian one piece sheet application tapi langsung tebal ya, karena saya tidak naik 2 lapis. Kalau naik 2 lapis nanti warnanya makin gelap Mas Bro ya. Jadi setelah selesai ini kita simpan di ruang penyimpanan, kita jeda selama 1 hari Mas Bro. Pertanyaannya, apakah harus dijeda 1 hari sebelum naik clear? Enggak juga sih Mas Bro, tapi ini karena saya pengaplikasiannya sudah di pukul setengah 6 sore, jadi hari sudah mau maghrib dan suhu sudah terlalu turun jauh, jadi kita lanjutkan pengekliran di besok hari aja. Beda halnya kalau misalkan kita pengaplikasian cat pagi hari jam 9 misal, itu kita jeda, kita aplikasikan sore, nggak masalah Mas Bro ya, kalau pengalaman saya. Ini kondisi ruang penyimpanan saya Mas Bro ya, saya sepilkan sedikit. Jadi setelah tadi semuanya selesai, ini kita simpan di dalam ruangan ini. Kita jeda 1 hari, kita akan clear, lanjutkan besok ya. Ditunggu saja. Terima kasih. Oke, lanjut Mas Bro, sudah 1 hari selesai, kita jeda. Lanjut kita akan aplikasikan clear coat ya Mas Bro. Saya menggunakan produk dari Belcoat, serinya 6300. Ini saya tawarkan dulu ke yang punya motor, mau pakai seri clear apa, menyesuaikan dana, dan kita ambil. Ternyata kesepakatannya pakai Belcoat seri 6300. Untuk rasio perbandingan saya menggunakan takaran bawaan aja yang sesuai di kalengnya. Perbandingannya 2:1 Mas Bro ya. Untuk thinnernya disesuaikan aja. Sebetulnya thinner ini semakin encer, kondisi hasil akhirnya nanti semakin wet look, cuma bedanya di ketahanannya aja Mas Bro. Jadi supaya lebih aman, kita ikuti aja takaran yang tertera di kaleng clearnya ya Mas Bro. Walaupun untuk hasil ini tergantung ya, misalkan customer minta, Mas Bro minta hasil yang wet look, hasil cermin mantap, oke kita sanggupi bisa. Tapi kalau untuk pengaplikasian seperti itu biasa kita sarankan nanti untuk teknik flow coat Mas Bro ya, karena bisa juga pakai 1 kali lapisan pengaplikasian clear. Cuma itu tadi rasio perbandingan thinnernya agak kita encerkan, tapi biasanya semakin sering terkena sinar matahari rawan catnya pudar ya Mas Bro, karena itu tadi terlalu banyak perbandingan thinner daripada clearnya. Ini sekalian saya jelaskan untuk teknik pengaplikasian clearnya supaya hasilnya nanti tidak meler ya rekan-rekan. Ini khususnya untuk rekan-rekan yang baru mau belajar atau mau nge-repaint sendiri, ini saya bagikan tipsnya. Kalau untuk para senior-senior yang menonton video saya, barangkali teknik yang saya lakukan ada salah, ya mohon dikoreksi. Ataupun penjelasan saya ada salah, silakan aja diluruskan. Saya menerima berbagai macam kritikan untuk perkembangan kemajuan bengkel saya juga, dan kemajuan teknik skill yang saya punya nanti ya Mas Bro. Jadi untuk teknik pengekliran agar tidak meler bagi pemula khususnya, seperti biasa kita mulai dulu dari bagian tepi pinggir-pinggirnya Mas Bro ya, seperti yang saya lakukan di pengekliran spakbor kali ini. Kita mulai dulu dari tepi-tepi pinggir, sudut, bawah, itu yang rentan nantinya tidak terkena clear ya. Jadi kita selesaikan dulu prosesnya di situ. Untuk caranya, ketika rekan-rekan tembakan clear, itu kan nanti ada perbedaan tingkat glossy ya, antara yang sudah terkena clear dan yang belum. Kalau yang sudah terkena clear, rekan-rekan aplikasikan. Kalau sudah terlihat wet look itu ya intinya sudah di mode cermin, bayangannya terlihat jelas. Itu sudah waktunya rekan-rekan untuk bergeser ke bagian media yang belum kena ya. Jangan kalau sudah tertampil wet look, rekan-rekan hantam terus tanpa memperkirakan timing. Nah itu yang bikin meler Mas Bro ya. Dan juga pengaturan spray gun antara rasio pengeluaran
bahan clearnya dengan angin itu harus juga disesuaikan, jadi nanti supaya hasil akhir clearnya itu betul-betul meminimalisir kulit jeruk Mas Bro ya. Sekalian juga saya singgung kenapa sih kok bisa ada tampilan clear itu kulit jeruk. Ya tadi itu Mas Bro ya. Yang pertama, saat pengaplikasian itu belum betul-betul wet look, sudah bergeser ke bagian media yang belum kena ya. Jadi terlalu buru-buru, belum wet look geser, belum wet look geser. Nah itu tadinya jadi hasil clear nanti itu buram jadinya Mas Bro. Nah kalau untuk yang kulit jeruk, biasanya kalau kita tembak wet look ini ya, tapi nanti hasil akhirnya sesudah kering ada kulit jeruknya. Itu kenapa kira-kira? Kalau dari beberapa kasus yang saya temui, jadi rasio perbandingan antara pengencer thinnernya dengan clear itu yang masih kurang tepat Mas Bro ya. Jadi disesuaikan juga dengan kapasitas kemampuan spray gun kita Mas Bro. Kenapa kok spray gun juga berpengaruh ya? Coba rekan-rekan tes aja. Karena memang begitu Mas Bro ya. Karena saya sudah pernah mengalaminya ya. Jadi spray gun yang saya gunakan tuh ada yang khusus untuk epoksi, ya sudah khusus untuk epoksi aja dia mampunya. Tidak bisa untuk naik warna candy dan segala macamnya ya. Apalagi kalau tadi spray gun yang sudah biasa kita gunakan untuk epoksi, memang dia mampunya untuk epoksi, kita paksakan untuk naik clear coat, itu malah hasilnya nanti ya bisa jadi buram lah hasil pengeklirannya, bahkan kulit jeruknya parah ya Mas Bro. Itu tadi mengapa kita harus mengetahui tentang karakteristik spray gun yang mau kita pakai ya. Kalau saya sendiri ya, untuk spray gun yang epoksi khusus ini saya gunakan yang tipe H2000. Kalau yang naik warna metalik seperti warna candy dan warna metalik lainnya itu saya gunakan di Awarita H891, sudah cukup menurut saya. Kalau untuk proses pengekliran saya menggunakan produk dari Awarita juga, serinya MP102, nozzle-nya 1.0 semua Mas Bro ya. Karena ini untuk pengecatan bodi kendaraan motor untuk nozzle 1.0 sudah cukup. Kalau yang di dalam video ini saya menggunakan spray gun untuk pengekliran yang serinya Awarita H891 ya. Ya kadang memang dua spray gun itu aja yang saya pakai untuk ngeclear, H891 sama yang Awarita MP102 itu Mas Bro ya. Nah sekarang kembali lagi ya mengenai spray gun, kan ada yang harganya mahal-mahal juga ya itu Mas Bro. Ya untuk saya pribadi ya, siapa sih tukang repaint yang nggak mau pakai spray gun yang mumpuni sekali ya itu. Nah itu Bro ya, percuma kalau kita punya misalkan spray gun mahal tetapi pengalaman masih kurang, tidak paham dengan karakteristik clear, tidak paham dengan karakteristik spray gunnya, sama aja hasilnya malah lebih parah dari spray gun standar yang biasa itu Mas Bro ya. Nah ini saya tampilkan dulu ya untuk hasil pengekliran di spakbor, bagaimana rekan-rekan kira-kira bening atau tidaknya ya. Tuh ya, coba kita lihat. Nah ternyata pandangan saya bagian tepi sudut masih ada yang belum kena ya. Jadi itu Mas Bro, kenapa saya haruskan mulai dulu dari bagian pinggir-pinggir sudutnya terlebih dahulu. Untuk pengaplikasian clear seperti biasanya saya pasti aplikasikan sebanyak 2 lapis ya Mas Bro ya. Ini tadi tangkinya sudah lapisan pertama selesai, itu kan sudah kelihatan wet look ya. Saya lanjut untuk pengekliran di lapisan kedua ya. Jadi ya itulah rekan-rekan lihat ya, pasti saya mulai dari bagian pinggir-pinggir dulu ya. Untuk tekniknya sama, ketika sudah semprotannya kita rasa wet look, itu sudah waktunya kita untuk bergeser ke bagian yang belum di clear Mas Bro ya. Jadi itu tadi, kalau sudah wet look jangan dihantam terus, nanti bisa-bisa meler clearnya. Kalau sudah meler repot Mas Bro, nunggu kering lagi, diamplas lagi, baru nanti di clear lagi. Jadi kita kerja 2 kali, jadi lebih baik fokus sedikit. Jadi itu sebabnya kalau saya sudah pengekliran pendekuan, karena ruang deko saya di lantai 2, itu pasti bengkel di depan saya tutup supaya tidak mengganggu konsentrasi ya. Kadang makanya kalau sudah orang datang, saya lagi penyemprotan di lantai 2 ya sudah, kadang saya cuekin, apalagi kalau lagi proses pengekliran ya. Terutama juga apalagi kalau lagi naik warna candy, itu perlu perhatian khusus pokoknya ya. Warna candy pengekliran juga tidak kalah penting konsentrasinya. Jadi untuk rekan-rekan mungkin yang baru mau buka jasa deko atau mau deko sendiri, kalau untuk proses pengecatan tuh saya rasa belajarnya sebentar aja ya. Pengaplikasian cat, baru
pengaplikasian epoksi, pengamplasan tuh belajarnya sebentar aja. Yang paling susah saya juga perlu waktu lama ya ini untuk penyesuaian bisa naik ke proses pengekliran. Awal-awalnya sama Mas Bro, meler dulu, baru ada bagian yang belum kena, ya pokoknya seperti itulah deritanya awal-awal membuka. Tapi korbannya ya rata-rata motor sendiri dulu Mas Bro ya, kendaraan sendiri, belum berani ke kendaraan orang lain. Selesai sudah untuk tangki, kita masukkan ke ruang penyimpanan dulu. Kita lanjut ke bagian part bodi belakang ini. Ya pokoknya caranya sama aja Mas Bro, silakan diperhatikan aja. Kalau nanti ada pertanyaan langsung aja pertanyakan di kolom komentar ya. Lanjut saya jelaskan untuk spray gun. Ini yang saya gunakan walaupun tipenya sama H891 ya dari Awarita. Tapi saya punya 3 spray gun Mas Bro ya. Awarita H891 ini saya punya 3 spray gunnya, itu untuk warna candy sendiri, warna silver sendiri, dan yang clear sendiri khusus ya, jadi tidak saya campur. Begitu juga dengan epoksi spray gunnya sendiri yang naik warna hitam sendiri Mas Bro ya. Jadi memang kalau bisa seperti itu, jadi spray gun itu tidak tercampur-campur warnanya dengan warna lain. Apalagi kalau rekan-rekan misalkan bekas nembakkan warna silver di spray gun, kalau nyucinya tidak bersih, nanti partikel silvernya itu biasanya masih terikut di pengaplikasian cat selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Kita sudah hampir di penghujung video, sekarang sudah di menit 26:27 detik. Semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan yang menonton ya. Untuk lokasi bengkel saya ini di Penajam Pasir Utara di kilometer 9 Nipah Mas Bro ya, di Perum Korpri Blok 2H nomor 9. Jadi kalau rekan-rekan yang tinggal di luar wilayah Kalimantan, ya inilah Penajam Pasir Utara Mas Bro ya, wilayah yang sekarang jadi ibu kota Nusantara. Kalau dari rumah saya ke area IKN itu sekitar 1,5 jam Mas Bro, sampai 2 jam ya, tergantung kita bawa kecepatan kendaraan itu lajunya seperti apa. Tapi kalau lari-lari 60 km itu ya standarnya 1,5 jam sudah sampai kita di lokasi IKN ya. Saya spillkan sedikit untuk hasil pengekliran yang sudah kita lakukan tadi ya. Ini kondisi clearnya belum kering. Bagaimana Mas Bro menurut rekan-rekan hasil pengeklirannya? Sudah wet look belum? Saya spillkan juga kondisi partnya yang sudah terpasang di motornya ya. Jadi yang kita lakukan pengecatan kali ini full body halus dan kasarnya Mas Bro ya, tidak terhitung dengan rangka. Bilang ownernya rangkanya nanti aja menyusul, karena bagian sasis sudah kropos, jadi mau ganti dulu aja. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro.